Lu mainin ternyata. Kenapa para penginjil itu nggak punya dana untuk memberitakan Injil? Padahal Tuhan udah bilang segala kuasa di bumi dan di sorga. Dimakannya dari mana? Dibayarnya dari nggak mau ngasih perpuluhan. Iya. Jadi persepuluhannya alasannya, udahlah. Alasannya apa? Kami jangan kamu persepuluhan, perseratusan. Udah dicek 2000-an banyakan. Dana Batak. Itu pas kemarin nggak kaya loh. Buat harga 2000 sudah katanya. Kenapa banyakan 2000 semua nih? Jadi nggak usah bilang kamu akan kasih segalanya, udah dicek di ruang penghitungan bendahara gereja. Salam masyarakat yang luar biasa, masyarakat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Bangsa-bangsa ini. dari segala bangsa. Ada yang dari Amerika, dari Eropa, dari Thailand, dari Filipina, Malaysia, ada dari Jepang, dari Timur Timur juga ada yang menonton. Ya. Saudara, terima kasih sekali saudara sudah setia menemani kita dan kita menemani saudara. Selamat malam Bang Luga Tambunan. Selamat malam Bang Oto. Shalom, God bless you. salam God bless untuk semuanya. Luar biasa. Saudara, sudah beberapa hari kita nggak online, kita tidak bikin konten, dan pada malam hari ini kita kembali lagi menemani waktu-waktu Anda, waktu ngobrol-ngobrol Anda bersama keluarga, minum kopi, makan gorengan, dan mengisi waktu luang saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan kembali membicarakan tentang Tuhan. Ya Bang Luga ya. Kita hari ini temanya tentang tadi kita sudah bikin beberapa ide atau beberapa tema, yang salah satunya adalah tentang persepuluhan. Dikatakan dalam kitab Malayaki 4 ya. 3:10. Malayaki 3 ayat 10. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumahku supaya ada persediaan makanan. Gitu ya. Dalam perjanjian lama persepuluhan dikisahkan sebenarnya pertama kali Abraham memberi persembahan persepuluhan kepada Imam Melkisedek, seperti itu. Akhirnya sampai sekarang lah budaya persepuluhan terjadi. Oke Bang Luga, langsung saja. Silakan Bang Luga. Iya, saya sebenarnya tertarik membahas masalah persepuluhan ini. Pertama, karena saya merasakan ketika saya membayar persepuluhan, hati saya damai sejahtera sekali. Iya. Pernah saya ingin memberikan persepuluhan ke kantong persembahan, itu pada saat saya masukkan tiba-tiba saya nangis. Ternyata luar biasa ya perasaan.
damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kalau nggak salah saya pernah ingat itu, saya pernah ngasih persepuluhan waktu itu saya dapat 20.000, saya kasih 2.000 persepuluhan, dan nggak lama tiba-tiba ada yang memberkati saya 20 juta. Begitu. Iya, itu pernah kejadian. Seperti saya diingatkan, oh iya, kamu kemarin kamu dapat 20.000, saya kasih 2.000, nggak lama kemudian tiba-tiba ada yang memberkati saya 20 juta. Iya. Jadi saya terus kemarin saya lihat di YouTube teman-teman kita ribut, ada yang mengatakan bahwa GBI Gereja Bos Indonesia. Iya. Nah, kita tahu kan memang gereja yang paling kaya di Indonesia ini adalah gereja GBI. GBI ya. Dan mereka punya doktrin mengajarkan persepuluhan. Sementara gereja-gereja lain kan mengatakan, wah perpuluhan itu hanya ada di perjanjian lama. Iya. Ya, perpuluhan itu atas dasar apa persepuluhan ada? Atas dasar suku Lewi tidak dapat tanah. Iya, suku Lewi tidak dapat tanah. Nah, 12 bangsa Israel, 11 suku dapat tanah, suku Lewi tidak dapat tanah, sehingga persembahan dari yang 11 suku inilah diberikan kepada orang Lewi. Nah, pertanyaannya begini, orang Lewi tugasnya apa? Tugasnya adalah imam. Imam di dalam bait Allah. Nah, pertanyaannya begini, sekarang imam di bait Allah masih ada nggak? Oh, itu kan hanya di perjanjian lama. Iya. Sekarang di perjanjian baru itu hanya khusus untuk suku Lewi. Emang lo orang Lewi lu gak? Katanya. Gue orang Batak, gue bilang. Saya orang Jawa. Nah, terus lo kenapa lo menerima persepuluhan? Begini lo bro, persepuluhan itu kan ditujukan untuk apa? Operasional para yang melayani di bait Allah. Sekarang Bang Noto gerejanya di mana? Saya karismatik GKKI. Yang melayani kebaktian setiap minggu orang Lewi dari Israel apa orang-orang yang ada di situ? Pastoral ya, pastori yang jelaskan. Orang Lewi nggak? Maksudnya diundang, woi orang Lewi yang ada di Israel, lo datang lo menjadi imam di rumah gua, di gereja gua di mana? GBI Kemah Daud atau apalah gerejanya Bang. Apa ditelepon orang Lewi yang ada di Israel? Ngongkosin aja lo harus duit. Ngongkosin pesawat. Nah, berarti kan yang melayani di bait Allah siapa? Oh, hamba Tuhan. betul. Orang apa? Orang Jawa juga. Ya, orang Jawa. Berarti kan yang melayani di bait Allah itu tidak hanya terfokus pada nggak boleh orang Jawa nggak boleh khotbah loh, orang Jawa nggak boleh jadi singer loh. Ya artinya kan Lewi itu kan cuma hanya sebagai lambang suatu suku, di mana orang Lewi ini adalah orang-orang khusus yang melayani Tuhan. Iya. Nah kalau zaman sekarang itu adalah gambaran dari pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Pendeta, singer, penulis syafaat, penerima tamu, itulah orang-orang Lewi. Lewi ini hanya lambang. Kalau dulu mereka hanya orang Lewi yang khusus melayani Tuhan. Nah kita ini Lewi rohani. Lewi rohani. Nggak bisa, harus Lewi jasmani. Kalau Lewi jasmani, besok yang khotbah di gerejamu jangan sampai kulihat orang Jawa. Kalau sampai kulihat orang Jawa lo busir. Iya dong, kan katanya harus Lewi. Nah, rumah Tuhan itu apa sudah berhenti di zaman bait Allah? Rumah Yesus berkata tubuhku ini adalah bait Allah. Ya. Nah, tubuhnya Tuhan itu siapa? Yesus berkata, Petrus akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Jadi tubuhnya bait Allah itu yang ada di zaman Musa itu adalah gambaran dari gereja sekarang. Lewinya siapa? Lewinya orang-orang yang melayani, misalnya yang jadi singer, yang khotbah, yang berdoa siapa? Itulah Lewi secara rohani. Loh, nggak ada Lewi secara rohani. Ya kalau lo nggak Lewi secara rohani, ya mulai besok yang khotbah jangan orang Jawa lagi, lo panggil aja orang Lewi yang ada di
di Israel sono. Kalau orang Jawa nggak boleh khotbah, orang Batak juga nggak boleh dukung. Ya nggak boleh dong. Berarti nggak usah diring gereja. Lu kebaktian aja ke Israel tiap hari Minggu pesan tiket ke Israel ya kan. Tiketnya 20 juta. Makanya saya lihat gue bilang ini orang benar-benar aneh gitu loh. Jadi Bait Allah itu lambangnya gereja. Gereja itu seperti GBI, GKI, HKBP. Kan yang khotbah di HKBP emang orang Lewi, orang Batak, Marga Nababan gitu loh. Marga. Paulus HKBP itu Marga Nababan, bukan orang Lewi itu. Iya. Nah artinya perpuluhan itu adalah untuk operasional pelayan-pelayan Tuhan. Iya. Nah sekarang yang melayani di HKBP siapa? Orang Lewi bukan? Bukan Marga Nababan, Marga Siombing, Marga Huta Barat, bukan orang Lewi. Nah terus yang membiayai mereka mana? Yang membiayai operasional para pelayan-pelayan yang ada di Bait Allah ini atau di gereja HKBP, GBI. Ya itulah persepuluhan. Iya. Supaya ada persembahan. Nah, begini. Apa jadinya kalau kita tidak memberikan persepuluhan? Saya akan kasih contoh. Contohnya seperti ini ya. Katakanlah 100 jemaat. 100 jemaat persembahannya satu orang katakanlah 100.000. 100.000 kali 100 berarti 10 juta. 10 juta lah kita targetkan sebulan persembahan dari jemaat. Ya kan? Yeah. Dari satu jemaat ngasih 100.000 per bulan, ya kan? Mungkin karena 4 minggu berarti 25.000 lah persembahannya kan? Nah, kalau di total satu bulan 10 juta. Ya kan? 10 juta. Kalau dengan dana 10 juta dari 100 jemaat, 10 juta itu ibarat kata uang biaya gembala sidangnya aja, uang sewa kontrak rumah, bayar listrik segala macam, itu katakanlah udah 7 juta. Cuma sisa 3 juta. Belum lagi membayar tukang sapu gereja, bayar penyanyi segala macam, sampah keamanan, tinggallah 1 juta. Jadi kamu dapat penghasilan dari gereja 1 juta per bulan. Lo gimana mau bisa nginjilin seluruh dunia? Bagaimana bisa menginjil? Iya. Nah, menginjil itu kan butuh dana, bro. Iya. Butuh dana. Misalnya, Mak Ucok, kau datang ke gereja ya, pulsa kesedot, ceban. Telepon lagi. Mak Charles datang ke gereja ya, pulsa udah 20.000. Itu baru nelfon, belum lagi kunjungan ya. Kunjungan ongkos lagi, naik ojek, naik Grab sekarang udah mahal 30.000. Ya kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau tidak ada dan cuma modal 1 juta, kau cuma bisa dapat berapa jemaat? Bukan 1 jemaat, bisa setengah jemaat. 1 jemaat doang lo, itu pun kalau dia datang, udah kita udah kunjungin, sudah kita doain, belum tentu datang. Padahal udah habis 300.000 buat narik 1 jemaat doang ya. Iya. Nah, kalau jemaatmu, kalau dana penginjilanmu cuma 1 juta, kapasitasmu juga untuk menarik jemaat itu baru lo nginjilin yang Kristennya supaya datang ke gereja. Gimana lo mau bisa nginjilin orang Muslim? Kasih sembako dulu lah, kita doain dulu. Itu kan semua butuh dana operasional. Dengan 10 juta 1 bulan dibagi lagi buat pendeta katakanlah 5 juta, yang 5 juta buat cleaning service segala macam, cuma sisa 1 juta buat dana penginjilan. Jadi 1 jiwa pun lo udah berat dengan dana 1 juta. Nah, tapi kalau coba kita kalkulasi kalau pakai perpuluhan, tadi kan 10 juta di plus 100 jemaat, katakanlah persepuluhannya per bulan satu orang katakanlah 300.000 kali 100, 30 juta. Jadi penghasilanmu 1 bulan itu ada 10 juta tambah 30 juta ada 40 juta. Nah, 5 juta buat gaji gembala misalnya atau 7 juta, sisanya masih ada 30 juta. 30 juta per bulan lu untuk membawa jiwa kepada Tuhan itu lebih gampang. Oh iya dong, dana lu kuat men. Datang ya. Ongkos kami gimana? Gampang. Sewa Metro Mini datang. 20 orang datang ke gereja. Kasihlah makan supaya mereka juga kan kadang-kadang orang susah. Oh, dana ada kok, ya kan? Jadi lo dalam tempo setengah tahun gerejamu sudah bertumbuh. Dari 100 sudah jadi 200, jadi 300.
400. Semuanya pakai uang. Semua pakai uang. Loh, ya kencing aja bayar kok. Iya. Jadi kalau kita kasih perpuluhan dari 10 juta tambah 30 juta penghasilan kita di dalam gereja, dan yang 30 juta ini kita pakai buat mendanai penginjilan. Iya. Itu akan banyak datang. Kenapa gereja-gereja di Tanah Batak sana tidak menginjil? Saya akui. Kemarin ada seorang pendeta GBI bikin KKR di salah satu dekat Danau Toba, dia bilang begini. Sudah menjadi bukan rahasia umum lagi kalau persembahan di gereja-gereja di Tanah Batak itu banyak kan harga 2.000. Jadi kalau kita cek itu persembahan, itu banyak uang 2.000-an. Jadi kalau mau ke gereja nih ditukar dulu ke warung karena 4 kali persembahan berarti 10.000 kan? 10.000 kali 5, nah 2.000. Mau 4 kali persembahan terserah, mau 5 kali nggak masalah. Tapi 2.000. Artinya begini, hati untuk memberi kepada Tuhan itu masih miskin jemaat ini. Apa yang membuat hati jemaat ini miskin untuk memberikan? Karena tidak ada sentuhan. Coba kalau misalnya jemaatnya penyakit kanker, tiba-tiba pendetanya mendoakan, sembuh di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kalau saya ke rumah sakit sudah habis ratusan juta, tapi pas aku didoain Pak Pendeta tiba-tiba aku sembuh. Alangkah sukanya hatiku. Jangan, aku mau mengucap syukur deh. Tolong tanah yang di sono kita jual aja, kita kasih ke gereja. Karena kenapa? Karena ada sentuhan, ada suatu mukjizat sehingga jemaat itu mau ngasih. Kalau kita sembuh dari penyakit yang besar, masihkah kita ngasih harga 2.000? Nggak mungkin. Tapi karena kita disembuhkan, dilepaskan, kita pun ngasih ke Tuhan juga. Nggak bisa punya. Itulah yang membuat gereja-gereja GBI itu banyak yang kaya. Karena kenapa? Ada jemaatnya sakit, didoain sembuh. Jemaatnya kan bersukacita kan. Wah, gue kerasukan setan, diusir, setannya lari. Oh Tuhan, jangankan 10.000 Tuhan, ini nih ladang gue jual, gue kasih ke rumah Tuhan. Ngasihnya juga kan tanggung-tanggung ratusan juta. Iya. Tapi kalau tidak ada suatu kesembuhan, tidak ada mujizat, biasa-biasa aja. Udahlah. Iya. Udahlah, pegang aja lah ini. Tukar dulu, cepetnya tukar. Ucok apa? Tukarin dulu nih uang gocapan nih sama uang 10.000-an. Habis uang 10.000-an ditukar lagi sama 2.000-an. Yeah. Pas masuk ke gereja 4 kali persembahan 2.000. Itu saya lihat pakai mata saya sendiri karena saya orang Batak, Tanah Batak. Jadi saya sangat tahu. Apalagi kalau lo nggak pakai perpuluhan, gue bisa nakar duit itu ada berapa. Ini kita bicara di gereja perkotaan. Kalau itu daerah kampung nih yang dalam tanda kutip hidupnya jemaat sebagai petani. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus begini. Petani miskin. Mau nggak petani diberkati Tuhan? Oke, katakan petani miskin ya. Setahu saya, banyak kan orang di desa itu sebenarnya lebih kaya dari orang di kota. Saya udah ngeliat, semiskin-miskinnya orang desa itu masih punya tanah, punya sawah. Iya. Kalau dihitung-hitung penghasilannya ya masih di atas UMR lah 5 juta. Ya kan? Sawah punya, masih punya beternak babi. Itu lumayan loh. Makanya saya pikir-pikir, pas saya kemarin pulang, kayaknya orang di desa ini lebih kaya deh daripada orang di kota. Kalau orang di kota kan tahu sendiri, jadi karyawan pabrik, gaji 1,8, iya, ngontrak 500.000, ya kan? Kalau orang di kampung, mana ada ngontrak, semua rata-rata rumah sendiri. Jadi menurut saya begini, menurut saya loh ya, kalau di kota mungkin orang tidak terkesan kaya, memang ada keuangan yang stabil gitu kan, gaji gitu kan. Tapi dia nggak punya tanah cuma sepetak, nggak punya ladang. Tapi di kampung orang itu cenderung nggak punya uang menurut saya loh ya. Karena dia
kepunyaannya ya kadang tanah, kadang babi, peternakan sapi, kambing, Iya. kebun. Jadi dia kekayaannya berupa barang menurut saya kebanyakan. Iya. Gitu. Tapi kan ya tetap aja bisa diuangkan kan. Iya. Nah, tidak ada alasan juga begini. Tapi kan mereka kan miskin-miskin, masa kau paksa buat bayar perpuluhan. Saya dapat 20.000, saya sisihkan 2.000 buat persepuluhan. Tiba-tiba saya diberkati Tuhan 20 juta. Jadi nggak ada alasan karena lo miskin lo nggak kasih perpuluhan. Justru karena lo miskin, Tuhan bilang aku akan membukakan tingkap-tingkap langit supaya berkat Tuhan berkelimpahan. Iya. Ujilah aku. Jadi jangan kau menyesatkan orang, kau mengatakan itu hanya berlaku di perjanjian baru. Emang bait Allah udah nggak ada lagi hari ini. Lalu gereja itu apa? Gereja itu bukan bait Allah. Iya. Gereja itu kan bait Allah kan. Nah, yang melayani di gereja siapa? Kan Tuhan bilang hanya orang Lewi. Nah, kenapa saya tanya? Loh, buktinya faktanya yang khotbah orang Batak kok. Yang khotbah orang Jawa kok. Kenapa lo nggak telepon dari Ibrani sana supaya yang khotbah orang Lewi? Berarti Ya. itu kan hanya simbol supaya Lewi itu adalah perwakilan dari bangsa di dunia ini untuk mewakili bangsa-bangsa, menceritakan bahwa orang Lewi ada orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan supaya mereka mendapat makanan dari persepuluhan itu. Iya. Begitu. Lewi rohani. Iya, jadi kalau dikatakan persepuluhan masih berlaku, sangat berlaku. Nah, yang mendanai, Tuhan udah bilang orang Lewi itu tidak dapat tanah, artinya mereka tidak punya bisnis, tidak Iya. punya usaha, mereka hanya khusus melayani Hidup Tuhan. dari pelayanan. Ah, Hidup dari Dikatakan dari persepuluhan loh, bukan dari persembahan. Kalau dari persembahan kan ada lagi yang dikatakan persembahan khusus. Nah itu kan buat janda-janda. Tapi kan Tuhan tahu orang kalau kita kalau kita tidak membayar persepuluhan, hanya persembahan, itulah yang terjadi sekarang di Tanah Batak. Di Tanah Batak itu terkenal jangan pernah lu suruh anak lu jadi pendeta. Jangan pernah. Kenapa? Karena yang namanya pendeta di Tanah Batak itu sangat miskin. Kenapa sangat miskin? Setelah saya cek, nggak bayar perpuluhan. bukan cuma di Tanah Batak, Bang Luga, menurut saya. Oke. Pendeta-pendeta yang melayani di perkampungan, di gereja-gereja kecil, itu saya melihat justru miskinnya luar biasa. Kenapa miskin luar biasa? Saya bilang cuma satu kuncinya. Kan saya bilang tadi, kalau kamu ngasih persembahan biasa, orang kan ngasih persembahan kan, kalau lagi isan kan suka-sukanya dia kan, goceng lah, 1.000 lah, kadang-kadang koinan dikasih, gerincing kan. Belum tentu semua punya jemaat punya iman. Pas dikumpulin cuma berapa? Cuma 12.000. Mana lah bisa makan 12.000 makan untuk seminggu. Iya kan? Iya kan? Iya. Makanya Tuhan tahu. Tuhan Iya. bilang karena imam-imam Lewi ini atau hamba-hamba Tuhan ini, gua nggak suruh mereka kerja. Semua tanah sudah gua kasih kepada yang 12 suku, artinya kepada yang sekuler Tuhan udah kasih tanah. Artinya begini, jangan yang sekuler ngomong, lo kerja dong, lo udah dikasih Tuhan tanah. Tugas lo adalah memperhatikan orang Lewi dengan memberikan persepuluhan. Jangan lo udah dikasih tanah sama Tuhan, udah dikasih bisnis, udah dikasih usaha, lo tidak memperhatikan orang-orang Lewi. Nah, orang-orang Lewi itu berapa patokannya? Menurut firman Tuhan 1/10. 1/10 dari penghasilan. Gitu. Kalau lo tiadakan 1/10, itu sama juga dengan lo secara halus atau secara diam-diam lo menghancurkan kerajaan Tuhan. Iya dong, loh. Iya. Ibarat kata, lu sumber penghasilan utamanya, lu sikat, gitu, lu kemek, wah, gue kurang ajar, Hati-hati, saudara-saudara. Hati-hati. Aduh, bisa banget ya. Jangan sampai kemek ya. Kemek. Pintar banget gitu loh. Ibarat kata gini loh kan, kayak Bang Noto lah, punya usaha gitu loh.
Memang Bang Oto nggak dibunuh, tapi usaha Bang Oto dihancurin gitu kan dari makan dari situ, wah kan luar biasa gitu kan. Nah hamba Tuhan itu hidup dari persepuluhan, kan Tuhan bilang 11 suku gue kasih tanah, hanya Lewi nggak gue kasih tanah, karena dia nggak gue kasih tanah, lo kasih persepuluhan sama dia. Nah hamba-hamba Tuhan ini kan, kalau kita lihat kan memang mereka nggak bekerja. Kalau mereka kerja, kerja dong lo, jangan malas lo. Coba gimana kalau pas lo kerasukan setan, ya? Gue pas jualan soto, dia kerasukan setan. Pak tolong Pak Luga tolong, ada yang kerasukan setan, mulutnya udah berbusa Pak. Aduh sorry Bu, ini soto saya lagi laris banget. Ini pesanan lagi banyak Bu. Aduh tolong Pak, ini matanya udah putih Pak, udah lidahnya udah keluar. Aduh Bu, ini ada pesanan apa cateringnya, aduh sotonya lagi pesanannya lagi banyak. Mati nggak? Meninggal. Itu makanya hamba Tuhan itu ada yang mereka full time, ada juga mereka yang part time. Itu kan seperti Rasul Paulus. Tetapi tidak semua orang itu part time, ada juga yang full time. Karena memang Tuhan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang urgent yang harus dilakukan. Jadi dia nggak boleh kerja karena akan banyak pelayanan-pelayanan yang di medan-medan yang mengerikan seperti orang kerasukan setan, kayak berdeka, orang terikat gitu ya. Iya kan? Orang-orang yang lagi sakit, ya kan? Jemaat harus dikunjungin. Coba kalau saya misalnya saya jualan sate misalnya. Sementara jemaat saya udah pada ada yang kerasukan, ada yang pukul-pukulan. Terus Pak, tolong Pak, jemaat Bapak nih mau dapat, aduh Bu, tolong Bu, ini sate saya lagi laris-larisnya hari Minggu gitu loh. Jadi habis khotbah saya langsung jualan sate. Kan ini gimana sih, udah gua ngasih persembahan masih jualan aja. Jadi memang hamba Tuhan itu harus bekerja full time. Nah, penghasilannya dari mana? Persepuluhan itulah penghasilannya. Kalau lo kena juga persepuluhan, matilah pendeta. Mati meninggal pasti. Itulah yang terjadi di Tanah Batak sekarang. Jangan kau suruh anakmu jadi pendeta ya. Kenapa? Gak ada duitnya jadi pendeta. Wah itu udah viral itu di Tanah Batak itu. Jangan pernah lo jadi pendeta. Kenapa? Pendeta tuh gak ada duitnya, pendeta tuh miskin. Tuhan saya bilang. Gitu ya. Sampai sebegitunya di Tanah Batak, itu viral bahwa pendeta yang namanya di Tanah Batak itu miskin. Miskin itu Tuhan, gue dikatain miskin. Lah, bukankah gue udah bilang 1/10 buat lo? Katanya Tuhan itu cuma ada di perjanjian lama. Kurang ajar. Ini bisa banget si Ucok. Ucok sini kau. Kurang ajar kalau gitu. Aduh, bisa banget lah. Saudara, ini masalah sensitif sebenarnya, tetapi ini teguran untuk kita semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Allah yang rindu memberi. Memang pada akhirnya kita bisa beralibi memberi dengan kerelaan hatinya, memberi dengan kerelaan hati. Sebenarnya menurut saya Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Iya. Jadi kalau punya kerinduan memberi, ya berilah semuanya untuk Tuhan gitu kan.
Iya. Semuanya kan sebenarnya kan punya Tuhan ya. Iya. Semua punya Tuhan. Apa yang kita miliki, harta, benda, segala sesuatu, aset-aset itu punya Tuhan. Berarti bisa aja Tuhan minta gitu kan. Iya. Itu punya Tuhan semua. Iya. Nah, kita hanya disuruh peduli terhadap pelayanan dengan cara memberi persembahan sepersepuluhnya aja begitu Iya. kan. Seperti itu. Jadi jika melihat gembala-gembala atau pak pendeta yang sangat miskin, yang sangat menurut saya makan saja susah gitu kan. Itu gara-gara nggak ada perpuluhan. Itu penyebab utama. Jemaatnya yang harus peduli. Jemaatnya kasih persepuluhan kepada pendetanya. Kan saya bilang tadi, saya udah kasih kalkulasi. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan, penghasilan kamu dari 100 jemaat adalah hanya 10 juta. 10 juta itu sangat kecil untuk jemaat 100. Tapi kalau kau kasih persepuluhan tambah 30 juta, jadi 40 juta. Jadi dengan 30 juta ini, dia bisa lebih aktif. Dia bisa menjangkau orang. Kan menjangkau jiwa itu kan jadi karena semua nih, sangat penting nih. Tuhan Yesus bilang, jadi kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Artinya segala kuasa di bumi dan di sorga itu kalau dikuruskan berapa triliun? Tak terbatas. Nah, masa Tuhan bilang gini, gua udah kasih anggarannya triliun dolar untuk mendanai segala bangsa. Kok ini pendeta kekurangan duit untuk memberitakan Injil? Nah, kemarin yang segala kuasa di bumi dan di sorga itu lu kemanain? Wah, lu mainin nih. Lu mainin ternyata. Kenapa para penginjil itu nggak punya dana untuk memberitakan Injil? Padahal Tuhan udah bilang segala kuasa di bumi dan di sorga. Dimakannya dari mana? Dibayarnya dari nggak mau ngasih perpuluhan. Iya. Jadi persepuluhannya alasannya, udahlah. Alasannya apa? Kami jangankan persepuluhan, perseratusan. Udah dicek 2000-an banyakan. Di Tanah Batak. Itu pas kemarin KKR loh. Buah harga 2000 sudah katanya. Kenapa banyakan 2000 semua nih? Jadi nggak usah bilang kamu akan kasih segalanya, udah dicek di ruang penghitungan bendahara gereja dan hasilnya kita udah tahu hasilnya. Ini banyakan 2000-an, jadi lo mana katanya lo mau memberikan semua? Semuanya lo mau kasih tapi pas dicek 2000-an, berarti lo pembohong. Gitu loh. Jadi janganlah bilang-bilang semua segalanya pun kita akan kasih buat Tuhan, tapi pas dicek kok 2000-an. Iya. Kalau lu kasih semuanya, itu Tanah Batak, itu semua Sumatera Utara, BKC, itu udah jadi Kristen. Karena lu punya dana untuk memberitakan Injil. Tapi nyatanya lu nggak kasih persepuluhan. Udah lu nggak kasih persepuluhan, lu kasih 2000 pula. Makanya Injil itu terhambat. Makanya pada waktu saya lihat di kesaksian 7 remaja Kolombia dibawa ke neraka, ada suatu blok di neraka, di situ semuanya orang-orang yang di situ ada plat logam di sininya, dikatakan di sini, saya di sini karena tidak membayar perpuluhan. Lalu Tuhan bilang begini, mereka tidak tahu pada saat mereka menahan perpuluhan, itu firman Tuhan berhenti untuk diberitakan. Karena tidak ada dana untuk memberitakan Injil. Berhenti, total berhenti. Semua ditahan sama jemaat. Yang ada cuma uang 2000-an dikasih pemberita. Makanya Injil itu lambat diberitakan. Harusnya kita sudah menguasai bangsa-bangsa, tapi karena yang ada kita hanya curhat, gereja kami mau ditutup. Aduh Tuhan. Kalau gerejamu mau ditutup, itulah saatnya lo ngebaptis dia. Kenapa lo nggak injilin dia? Karena lo nggak injilin dia, lo yang ditutup, lo yang diinjilin sama dia. Jadi lo injilin dia, nggak mungkin gereja lo ditutup. Pak, boleh nggak gereja Bapak kita panjangin, Pak? Harusnya dia ngomong begitu. Karena kenapa? Karena lo beritakan Injil. Banyak berkat di situ. Iya dong. Tapi karena lo pun tidak pernah mau mendanai Injil, ya wajarlah gereja lo ditutup. Gitu loh. Jadi lo beritakan Injil, maka gue yakin justru mereka lah yang nanti akan membesarkan gereja. Karena engkau mendanai penginjilan. Dan saya baca di buku Conam, Surga Itu Nyata,
hanya 20% gereja yang mau mendanai penginjilan. Sisanya cuma mikirin perutnya, mikirin gimana supaya dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya anaknya bisa kuliah di luar negeri. Hanya 20%. Berarti hanya sedikit orang yang mau membayar persepuluhan. Hanya sedikit orang yang mau membayar. Dan sedikit pula orang yang masuk kepada keselamatan. Dan lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan. Gitu. Luar biasa saudara, ini tidak ada habisnya kita bahas. Sepertinya perlu waktu 2 jam, 3 jam untuk membahas persepuluhan. Ini sudah setengah jam berlalu saudara. Kalau kita terlalu panjang dan lebar, nanti saudara tidak mau nonton gitu kan. Jadi mungkin kita sudahi. Pesannya aja Bang. Ya, jadi gini, buanglah alasan-alasan yang mengatakan itu udah ada di perjanjian lama. Udah, nggak usah terlalu banyak alasan. Sudah beberapa orang kesaksian yang dibawa ke neraka, dan ternyata semua di gereja itu banyak perampok-perampok perpuluhan, mencuri-pencuri perpuluhan. Dan lihat orang yang memberikan persepuluhan. Gereja-gereja, saya udah perhatikan gereja-gereja yang memberikan persepuluhan. Kamu tahu nggak, gereja yang terkaya di Indonesia ini itu adalah gereja yang memberikan persepuluhan. Mereka memberikan persepuluhan, benarlah Tuhan yang mengatakan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit supaya mencurahkan berkat, ujilah aku. Tetapi pada saat engkau tidak memberikan persepuluhan, dan saya juga udah ngecek, udah meriset gereja-gereja yang tidak membayar persepuluhan, itu adalah gereja yang paling miskin di muka bumi ini. Jangan kau bilang pula karena kau merampok jemaat. Bukan merampok jemaat. Kalau jemaatnya miskin, apa yang mau dirampok? Tapi karena jemaatnya diberkatin, jemaatnya memberkati gereja dengan persepuluhan, maka gereja itu cepat naik gitu loh. Jadi perbandingan adalah orang memberikan persepuluhan, memang benar Tuhan bilang aku akan membukakan tingkap-tingkap berkat gitu. Dan saya sudah pun merasakan, setiap kali saya tidak membayar persepuluhan, saya selalu merasakan suatu kesedihan. Jadi ini udah hari terakhir, sudah tidak banyak lagi waktu untuk berdebat. Ya, kalau sampai hari ini pun engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan lagi, berarti hari ini kau udah tamat sampai selama-lamanya. Udah tamat sampai selama-lamanya. Jadi jangan keraskan hatimu, karena ini adalah udah kesempatan terakhir mungkin untukmu untuk tidak membayar persepuluhan. Luar biasa. Oke, saudara, demikian bincang-bincang kita tentang persepuluhan. Jadi Anda harus memberi persembahan persepuluhan bukan karena ini sebuah perbincangan kita, tetapi karena ini firman Tuhan gitu kan. Berilah berdasarkan firman Tuhan, memberi persepuluhan gitu, dan persembahan-persembahan yang lain tentunya. Rendahkanlah hatimu dengan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, bahwa kita perlu memberkati gereja supaya ada misi supaya ada penginjilan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Karena begitu kita memberi persembahan persepuluhan, gereja itu akan menjadi semarak saudara. Kalau persembahan persepuluhan dari jemaat saja sudah hilang, tidak ada kerinduan dari jemaat-jemaat memberi persembahan persepuluhan, gereja akan mati. Gereja akan tidak semarak dan hilang, tidak semarak. Dananya nggak ada uangnya, jemaat pun kadang-kadang tidak ada operasional, asal-asalan. Iya. Makanya wajar nggak nginjil. Gimana mau nginjil? Uang gua makan sehari-hari aja nggak ada, kata pendetanya. Gua buat makan aja nggak ada, lu mau suruh gua nginjil kemana? Makan gua aja nggak ada, katanya gitu. Saudara, kita tidak mewakili jemaat atau kita tidak mewakili pendeta ya. Kita bukan pendeta juga, ya kan, Bang Luga ya. Saya bukan pendeta dan Bang Luga seorang penginjil gitu kan ya. Tetapi kita punya kerinduan yang sama bahwa penginjilan harus jalan terus begitu. Ya. Oke, Bang Luga, apa lagi nih? Saya bacakan saja di Maliaki 3 ayat 8. Nah, gini firmannya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana harus kami kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya
ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkat berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa yang akan menyebut kamu berbahagia, demikian sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi begini, pada saat kita sudah membawa persepuluhan ke rumah Tuhan, persepuluhan itu nggak harus ke gereja. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ya pertama nomor satu ke rumah Tuhan ya. Tapi kalau Anda bertanya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan apakah saya harus memberikan kepada seorang penginjil atau seorang apa, berdoa dulu kepada Tuhan. Tetapi yang pasti pertama ke rumah Tuhan, di mana kita setuju nih, bergereja ya. Tapi kalau misalnya ada dorongan, ya tanya Tuhan lah ya. Tanya Tuhan lah. Kalau ada Saya dorongan, enggak, tanya Tuhan. enggak. Ntar saya ribut lagi sama gereja. Oh gereja harus kayak gitu. Jadi tanya kepada Tuhan kemana persepuluhan. Yang pasti bayar perpuluhan dulu. Nah terus yang kedua, pendeta-pendeta yang udah menerima perpuluhan, jangan juga pakai perpuluhan ini juga untuk kekayaan pribadimu. Ya, itu yang jadi salah. Salah juga gitu loh. Katakanlah perpuluhannya 1 triliun ya kan, pendeta malah menggunakan itu buat hal-hal yang nggak penting. Misalnya membangun gedung sebesar-besarnya padahal jemaatnya nggak ada. Tetap gunakan persepuluhan itu utamanya adalah amanat agung, mendanai para penginjil, mendanai penginjilan. Supaya kalau kita mendanai penginjilan, yang tadi jemaat kita 5.000 bisa tambah 10.000. Otomatis secara matematikanya pun engkau pasti tetap kaya. Jadi kau nggak perlu persepuluhan kau makan sendiri, kau nggak mendanai penginjilan, ya pendeta salah juga. Sehingga banyak pendeta yang dihujat, kamu pendeta tapi malah beli mobil, beli Mercedes-Benz, beli ini. Nggak salah menjadi kaya, tetapi utamakan kerajaan Tuhan, utamakan penginjilan. Kalau pendeta tidak mengutamakan penginjilan, terjadilah seperti kesaksian Pak Yongyu. Dia udah kekayaannya 150 juta, pas dia dibawa ke sorga oleh para malaikat, ternyata rumahnya di sorga kayak kandang ayam. Akhirnya dia nangis-nangis, dia bertobat. Pada waktu dia kembali ke bumi, persembahannya untuk mendanai para penginjil, dan akhirnya pun dia mendapat rumah yang besar di surga. Jadi para pendeta kalau sudah menerima persepuluhan, ya jangan makan sendiri. Ini gunakan untuk amanat agung supaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kan jiwa-jiwa itu juga kan untuk memberitakan Injil kan butuh biaya. Iya kan, ngobrol-ngobrol kita gini aja butuh kopi, butuh transport, butuh bensin, ya kan? Apalagi kita memberitakan Injil yang dimana kita harus butuh bantu orang. Pas mereka lapar kita kasih makan, pas mereka butuh Alkitab kita harus beli Alkitab. Itu kan semua butuh biaya gitu loh. Jadi semakin besar dana di dalam gereja, punya potensi untuk memenangkan bangsa-bangsa. Jadi untuk memberitakan Injil, Tuhan itu adalah Tuhan yang Tuhan yang fair ya. Semakin banyak dana di gereja, semakin punya kapasitas besar untuk memberitakan Injil, semakin kapasitas untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, gitu loh. Tapi kalau nggak ada dana, cuma saldo 1 juta 2 juta, ya jangan mimpi lo bisa bawa jiwa kepada Tuhan, gitu. Benar sekali, saudara. Luar biasa ini. Berapi-api sekali ngomongin tentang persembahan. Oh, satu lagi nih. Satu lagi. Jadi saya dengan Bang Hotben, Bang Hotben ini adalah seorang tim dari kita juga, King of King International Ministry. Dia punya visi misi dari Tuhan. Dia akan mengumpulkan persepuluhan dari segala bangsa. Nanti akan ditaruh bekerja sama, dananya akan dibuat di yayasan kita, King of King International Ministry, dan nanti dana itu akan diberikan ke pemerintah Israel Yerusalem. Jadi dari seluruh bangsa nih persepuluhan dikumpulin di King of King, dan King of King akan memberikan dana itu kepada pemerintah Israel. Itu visi misinya dia. Itu tujuannya apa itu? Tujuannya, visinya apa? Untuk menggenapi bahwa nanti persembahan itu dari segala bangsa itu akan dibawa ke Yerusalem. Jadi untuk memberkati Yerusalem. Itu ada ayatnya. Kan kenapa bangsa Indonesia ini miskin? Kita punya emas di Papua, tapi bukan kita yang menikmati. Kenapa? Karena bangsa kita tidak membayar persepuluhan, sehingga kekayaan kita dicuri. Tapi kalau kita udah bayar persepuluhan, maka kekayaan bangsa-bangsa itu, kekayaan Indonesia
persepuluhan dari emas Papua yang triliun dolar itu kita akan bawa ke Yerusalem untuk memberkati Yerusalem, untuk menginjili Yerusalem. Oh begitu. Menginjili orang Yahudi. Iya dong. Loh, menginjili dia. Orang Yahudi itu duitnya udah miliaran, triliunan. Terus kalau kita mau nginjilin dia kita lebih susah. Iya. Mana mau mereka percaya, lu aja susah ngapain mau nginjilin gua. Tapi kalau kita membawa kekayaan bangsa-bangsa ke Yerusalem, mereka akan melihat, oh iya benar lah yang dikatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa ke Yerusalem. Di mana? Kan Yesus akan menjadi raja di Yerusalem. Jadi kita akan bawa kekayaan. Itu salah satu rencana dari Bang Hotden dengan saya. Dan pada waktu dia cerita ke saya, dalam hati saya, ya kita doakan supaya ini menjadi bukan rencana kita tapi menjadi rencana Tuhan. Gitu. Iya. Oke, luar biasa, saudara. Oke, kita akan sambung lagi ke video-video berikutnya, saudara. Ini sudah berlalu 40 menit. Kita akan 40 menit kita berlalu. Oke, Bang Luga, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya dan pesannya sudah tersampaikan untuk masyarakat Indonesia, untuk orang-orang percaya di sana. Untuk pendeta juga ada pesannya, untuk jemaat juga ada pesannya, untuk penginjil juga ada pesannya, saudara. Pada intinya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Oke, pemirsa, terima kasih bincang-bincang kita pada saat hari ini. Kita sudahi. Terima kasih banyak Bang Luga Tambunan. Kita akan say goodbye. Yes, God bless. Salam.